Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puspaeni dari Program Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, 4 alasan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, urgensi PKN, dan urgensi mata kuliah umum. Yang pertama yaitu hakikat kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yaitu bidang yang dapat ditemukan di seluruh negara di dunia, namun yang berbeda hanya namanya saja. Pendidikan kewarganegaraan menjadi program pendidikan di dunia karena filosofi negara yang menginginkan dirinya tetap eksis, maka warga negaranya harus dididik menjadi warga negara yang cerdas dan baik atau smart and good citizen. Ada beberapa tipe warga negara menurut klasifikasi, diantaranya seperti Spoon Citizen, Stone Citizen, dan Generator Citizen. Yang pertama yaitu Spoon Citizen, yaitu tipe warga negara seperti busa, seperti mudah terbawa arus, tak punya pendirian yang teguh atau mudah dihasut. Yang kedua yaitu Stone Citizen, yaitu tipe batu, sangat sulit menerima pandangan orang lain atau keras kepala. Dan yang ketiga yaitu Generation Citizen, yaitu yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat, negara, dan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan upaya menumbuh kembangkan modal sosial untuk membangun negara bangsa. Nah, untuk membangun negara bangsa sebesar dan semajemuk, Indonesia perlu dibarengi bahkan perlu didahului oleh modal sosial. Kenapa demikian? Karena bila tenunan sosial robek, konflik sosial sulit direkonsiliasi. Maka modal sumber daya alam, finansial, dan keterampilan itu tidak hanya menolong. Nah, bagaimana cara memperkuat modal sosial? Cara memperkuat modal sosial yaitu dengan memperkuat ruang-ruang perjumpaan, merentangkan jaring-jaring konektivitas, serta memperkuat semangat inklusivitas yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Jadi, keberadaan pendidikan kewarganegaraan itu adalah diperlukan untuk mendidik negara muda agar mampu merawat dan menumbuhkan modal sosial dan memiliki kekayaan jiwa sehingga strategisnya posisi geografis, geopolitik, dan geoekonomi Indonesia serta multikulturalnya bahasa Indonesia dapat membawa kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Selanjutnya yaitu 4 alasan penting mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan. Yang pertama, historis, yaitu mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Yang kedua, yuridis, yaitu berdasarkan perintah undang-undang. Yang ketiga, sosiologis, yaitu berdasarkan keadaan masyarakat, seperti peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dengan kekuatan konektivitas hati dan pikiran yang kuat, generasi Sumpah Pemuda mewariskan modal sosial yang kuat bagi perkembangan bangsa. Dan yang terakhir yaitu politis. Hal ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, pada mulanya dikenal mata kuliah pendidikan kewiraan pada tahun 1973 sampai 1974. Tujuannya menumbuhkan kecintaan pada tanah air dan pada tahun 1995 nama mata kuliah berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, historis, yang merujuk pada 3 tonggak sejarah perjuangan Indonesia yaitu Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Yang kedua yaitu yuridis, yang merujuk pada pesan konstitusi dan amanat undang-undang sistem pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu pedagogis, pandangan bahwa anak pada hakikatnya adalah warga negara hipotetik. Maknanya adalah anak termasuk para mahasiswa warga negara yang belum jadi karena masih perlu dididik menjadi warga negara dewasa yang sadar akan kewajiban hak-haknya sebagai warga negara. Dari ketiga alasan tersebut jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan kolektif nis bangsa Indonesia. Karena bangsa tidak mau hancur tetapi bangsa ingin menjaga keberlangsungannya. Nah,
Anak-anak muda juga harus dibekali pendidikan kewarganegaraan agar dapat membangun bagaimana tanggung jawab sosialnya di masyarakat. Lingkungan ini milik bersama, maka harus dijaga bersama. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang urgensi MKU atau mata kuliah umum. MKU atau mata kuliah umum memiliki peran strategis. Yang pertama, membekali mahasiswa pengetahuan dasar seperti etika, berpikir kritis, kerjasama, dan memahami kebinekaan. Yang kedua yaitu membangun mahasiswa memahami keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu lain. Yang ketiga, mengajari mahasiswa bagaimana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mata kuliah umum berkaitan dengan pengalaman manusia secara universal sehingga pengalaman ini akan meningkatkan saling memahami dan menghargai sesama manusia. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimaksud pada ayat 1 wajib membuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, buah hasil pendidikan umum yaitu yang pertama, kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, yang kedua, kemampuan belajar sepanjang hayat, yang ketiga, kemampuan beradaptasi untuk merespon perubahan, yang keempat, kemampuan mengelola diri, yang kelima, memiliki daya tahan, ulet, dan tekad yang kuat, yang keenam, memiliki citra diri yang positif, yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi, yang kedelapan, memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain, dan yang kesembilan, memiliki kemampuan bekerja efektif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.